untuk presentasi yang terakhir, kita akan menampilkan kelompok 4 dengan judul penerapan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Kita saksikan bersama kelompok 4. Pengertian skala prioritas. Skala prioritas adalah urutan pemenuhan kebutuhan manusia dari yang paling penting hingga yang kurang penting, dengan tujuan agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara cepat dan tidak terbuang sia-sia. Dengan adanya skala prioritas, seseorang dapat menentukan keputusan ekonomi yang rasional, yakni dengan mendahulukan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan sekunder atau tersier. Prinsip-prinsip penerapan skala prioritas: yang pertama ada menentukan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal harus menjadi prioritas utama sebelum kebutuhan lainnya. Contohnya seperti seseorang lebih dulu membeli makanan dan membayar sewa rumah sebelum membeli pakaian baru atau menonton konser. Dengan demikian, kehidupan dapat terpenuhi dan tidak terganggu oleh keinginan yang bersifat sementara. Mengatur pengeluaran berdasarkan kemampuan. Mengatur uangnya dapat penting agar tidak melebihi pendapatan. Membuat anggaran dapat membantu seseorang hidup sesuai dengan kemampuan dan tetap bisa menabung. Contohnya seperti dari gaji bulanan 3 juta, seseorang menyisihkan 2 juta untuk kebutuhan pokok, 500.000 untuk transportasi, 300.000 untuk tabungan, dan 200.000 untuk hiburan. Yang ketiga, menunda atau mengurangi kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan sekunder seperti hiburan, pakaian tambahan, dan alat komunikasi, dan tersier seperti barang mewah sebaiknya dipenuhi setelah kebutuhan pokok tercukupi. Contohnya, menunda membeli ponsel baru karena masih perlu membayar biaya kuliah atau listrik. Hal ini membantu seseorang untuk menghindari pemborosan dan menjaga kestabilan keuangan. Yang keempat, membuat daftar prioritas kebutuhan. Dengan membuat daftar, seseorang bisa melihat kebutuhan mana yang paling mendesak dan mana yang bisa ditunda. Contohnya, yang pertama membayar biaya sekolah, yang kedua membeli bahan makanan, yang ketiga membayar transportasi, yang keempat membeli pakaian, yang kelima menonton bioskop. Dengan daftar ini, keputusan pengeluaran menjadi lebih terarah. Yang kelima, mempertimbangkan manfaat dan dampak. Setiap keputusan pembelian harus mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi jika kebutuhan tersebut tidak segera dipenuhi. Contohnya seperti membayar uang sekolah lebih penting daripada membeli sepatu baru karena berhubungan langsung dengan kelanjutan pendidikan. Selanjutnya ada manfaat penerapan skala prioritas. Yang pertama ada membantu mengukur keuangan dengan baik. Yang kedua ada menghindari pemborosan dan utang. Yang ketiga membiasakan hidup hemat dan disiplin. Yang keempat menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap kebutuhan. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan keluarga karena keuangan lebih terencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas ada 5. Yang pertama pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin banyak yang bisa dipenuhi. Yang kedua lingkungan sosial. Gaya hidup dan pergaulan dapat mempengaruhi penentuan prioritas. Yang ketiga, umur dan status. Kebutuhan anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Yang keempat, kondisi darurat. Keadaan mendesak seperti orang atau musibah bisa mengubah urutan prioritas. Yang kelima, nilai dan pandangan hidup. Setiap individu memiliki penilaian berbeda dengan hal yang dianggap penting. Kesimpulannya, penerapan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan sangat penting untuk membantu seseorang untuk mengatur keuangan secara efektif. Dengan membuat urutan kebutuhan dari yang paling penting hingga yang kurang penting, seseorang dapat menghindari pemborosan dan memastikan kebutuhan utama terpenuhi terlebih dahulu. Prinsip utama dalam pemenuhan skala prioritas adalah hidup sesuai kemampuan dan mempertimbangkan manfaat dari setiap pengeluaran yang dilakukan. Baik, kami akan membuka sesi pertama untuk bagi yang untuk bertanya. Silakan. Joy, ingin bertanya, mengapa penerapan skala prioritas penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih atas pernyataannya, Joy. Saya akan menjawab pertanyaannya. Karena manusia dapat menggunakan uang, waktu, dan tenaga secara bijak, menghindari pemborosan, serta memutuskan kebutuhan utama agar terpenuhi terlebih dahulu. Sekian penjelasan kami. Selanjutnya, Saya dari kelompok 2 izin bertanya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan skala prioritas kebutuhan? Faktor-faktornya meliputi pendapatan, lingkungan sosial, umur dan status, kondisi darurat, serta nilai dan pandangan hidup. selanjutnya,
Sebagai duta dari Porter 3, saya ingin bertanya, apa akibat jika seseorang tidak menerapkan skala prioritas dalam pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya akan menjawab. Seseorang bisa menghabiskan uang dan waktu untuk hal yang kurang penting sehingga kebutuhan mendesak menjadi terabaikan. Baik, kami akan membuka sesi kedua. Kami akan memilih orang yang akan bertanya. Iren? Satu yang bertanya, bagaimana penerapan skala prioritas dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga? Dengan mempertimbangkan keuangan menjadi lebih terencana, sehingga pengeluaran akan lebih sedikit dan kebutuhan utama akan lebih terpenuhi. Yang kedua, Mas Tri. Baik, saya Mas adalah dari kelas 2 ini bertanya. Apa prinsip utama yang harus dipegang dalam menerapkan skala prioritas? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Tri. Hidup sesuai kemampuan dan mempertimbangkan manfaat dari setiap pengeluaran yang dilakukan. Sekian. Sampai sini presentasi yang sudah kami diskusikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada guru pembimbing dan Imelda Clarita Manado selaku guru ekonomi dan teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kami. Sekian dan terima kasih.